Jadi mohon maaf, kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ingin ngancurin pemaksiat, itu Nabi Ibrahim belum dibenerin oleh Allah. Jadi kita amar ma'ruf nggak boleh ngancurin pemaksiat. Amar ma'ruf ngancurin maksiat, bukan ngancurin pemaksiat. Ini sekarang udah beda orientasi. Sudah berapa tahun sholat, tapi sholatnya nggak enak. Sudah berapa tahun sholatnya nggak enak. Saya nggak ngomong khusyuk, enak. Jangan-jangan kiainya sama ini. Pak Kiai, sudah berapa tahun sholatnya sering nggak enaknya daripada enaknya. Ya, tuh Kiai Al Imran jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah ya? Kan udah diadem nih nama Allah. Masih gerah? Karena pakai jilbab. Bapak-bapak aman tuh cuma 1-2 yang ngipas-ngipas. Dikasih ke sono aja bapak-bapak. Kasihan. Biar yang saya keringatan nggak apa-apa. Buat bapak-bapak ibu nggak apa-apa. Di swing aja swing. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Salawat hukumnya wajib ke sunnah? Wajib kalau nama beliau disebut. Itu ijma'. Wajib kalau nama beliau disebut ijma', bukan ahli syariat, ahlul haqa'iq, ahli hakikat. Ya ada aja. Mau ini lagi, sorban lagi. Ya Al Imran ya. Saya kalah vokal sama beliau ya. Enakan ini apa itu? Ini ya. Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Para kiai, para mursyid, para umara, para pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Salam takzim, salam cinta kepada antum semua. Tapi kalau orang itu nggak pakai antum, ya. Tapi kalau kami ngaji dulu karena full bahasa Arab, jadi pakai antum-antum. Ya. Karena kiai saya KNU yang full bahasa Arab, jadi 15 tahun bersama beliau nggak pernah ngajak ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Kata beliau al-khidmah bil arabiyah. Akhirnya walaupun wajah-wajah Indon kata orang Malaysia, insya Allah lisannya Arabiyah, lisanun Arabi, insya Allah. Ya. Alhamdulillah dari 2008 sampai tahun ini kami diizinkan Allah mengajar pakai bahasa Arab. Alhamdulillah. Tapi saya kuliahnya lebih banyak di Indonesia, bukan di sana. Ya. Dan kita berdoa semoga beberapa tahun ke depan Indonesia menjadi pusat kajian Islam sedunia, terutama
pesantren-pesantren Nahdliyin. Amin. Wa akhassul khusus Jam'iyah Thariqah Nahdliyah yang muktabaroh mesti dimunculkan ke atas jatman, ya. Namun mohon maaf para kiai, saya bukan ahli organisasi, maka tidak pernah mau masuk ke struktur. Walaupun nama saya dulu di jatman ada dulu, tapi nggak pernah ikut rapat karena nggak hobi. Senangnya ngaji, baca kitab, khataman, zikiran, wiridan, riyadhah, khalwat, udah begitu aja senangnya. Kita bagi-bagi tugas, ya, pengurus jatman bagi-bagi tugas. Maka aneh kalau ada jatman musuhin mursyid. Aneh kalau ada jatman cari-cari kesalahan mursyid. Walat ente nanti. Karena mursyid itu ada mursyid yang wali, ada yang mursyid yang wadal itu bali. Hati-hati, ya. Tapi ada juga mursyid yang bullshit, ada. Ciri-cirinya iri sama muridnya diambil sama orang. Loh, mana ada murid diambil orang? Yang ada takdir Allah, si murid pindah-pindah guru. Nggak ada namanya si mursyid seberang ngambil jamaah kita, tuh nggak ada. Maka para kiai pun nggak usah, para mursyid khususnya nggak usah khawatir kalau murid kita pindah halaqah. Bukannya ada kalam Imam Syafi'i, safir, tajid, iwadon, nggak ada yang muskilah. Udah jalan, nanti kamu pasti dapat pengganti. Para mursyid yang saya cintai, para umara, para santri, para ikhwan dan akhwat thariqah. Jadi istilah ikhwan akhwat itu bukan istilah partai tertentu, tapi ikhwan akhwat itu istilah di dalam kitab thariqah. Di dalam Tanwirul Qulub karya seorang mursyid Naqsyabandiyah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi, dia nulis adabul ikhwan, adab sesama ikhwan, ya, adabul murid ma'al ikhwan, murid sesama ikhwan. Jadi akhi-akhi, ukti-ukti itu harusnya orang NU yang pakai. Cuma orang NU kan udah ganti pakai mbak, ning nang ning nung, bunyai, ya. Itu hebatnya pesantren-pesantren Ahlus Sunnah di negeri ini, tidak mengarabkan masyarakat, tapi mengislamkan masyarakat. Untuk apa ngomong akhi ukti tapi di belakang iri dengki, ya? Untuk apa di depan ngomong cepika-cepiki, ya, di belakang musuh. Kata Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam wasiat beliau, apa kata beliau? Salah satu jauharah mutiara dalam diri mukmin, kalau dia tengkar pun nggak nunjukin tengkar, gitu, kecuali sudah kelewat. Untuk kiai yang ngomong begini, ente berhenti baca kitab Ghazali. Mohon maaf, ini agak kenceng dikit bab Jalaliyah, karena habis duduk sama beliau. Imam Ghazali itu bermursyid dan nyuruh kita cari mursyid di semua kitab tasawufnya. Loh, saya baca kitabnya beres, nggak bisa. Kitab itu dicetak, ditulis, asalnya kolbu mursyid, kolbu wali. Maka jangankan tasawuf, Quran aja kiai, boleh nggak langsung ke mushaf? Ini beliau kan syekh dalam ilmu qiraat, ilmu Quran. Boleh nggak kiai ngambil satu huruf langsung dari? Nggak boleh. Itu cuma baca bismillah, mesti melihat guru, mesti ditegur oleh guru.
guru. Oh salah, bacanya begini, mulutmu dibuka. Nih panas nih, karena kajiannya agak panas sedikit. Insyaallah bentar lagi ketutup, amin. Ngaji Quran, mau baca bismillah, mesti talaki, langsung ngaos sama kiai. Masa mau merasakan rahasia bismillah, nggak mau ngambil dari kolbu kiai. Dan saya agak muskil kiai, yang sering ngomong gitu hafiz Quran. Mohon maaf kalau ada yang hafiz Quran. Yang sering ngomong thariqat saya Quran itu benar, tapi jangan digunakan untuk membatalkan orang berthariqat. Ya. Jangan khair yuridu bihi syarr, jangan begitu. Jadi para kiai, para jamaah, ikhwan, akhwat thariqat, sekelas Imam Ghazali siapa mursyidnya? Imam Ghazali ini dua angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir punya banyak mursyid, salah satu mursyidnya Al-Imam Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini teman sesama ikhwan Imam Ghazali. Berarti satu angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir ya. Di situ adem, di bawah tak gerak. Yang penting hatinya adem ya. Kalau tadi yang kencengnya, sekarang yang halusnya ngajinya. Bapak Ibu mau nggak makan tapi nggak ada bumbunya? Kira-kira kalau Bapak Ibu makan nggak dikasih garam makanannya, nggak dikasih penyedap, gimana makannya? Nggak enak. Beneran? Kenapa kita suka nyari rumah makan yang enak? Ingin memanjakan diri. Kenapa bapak-bapak ini suka dengan makanan ibu-ibu yang berbumbu yang enak? Karena tubuhnya ingin dimanjakan. Sudah berapa tahun Pak makan tapi masakannya nggak pakai garam? Ada nggak? Nggak ada ya? Protes ya? Langsung ditaruh. Apa ini gitu ya? Saya mau tanya yang kedua Bapak Ibu, sudah berapa tahun sholat tapi sholatnya nggak enak? Sudah berapa tahun sholatnya nggak enak? Saya nggak ngomong khusyuk, enak. Jangan-jangan kiainya sama ini. Pak Kiai, sudah berapa tahun sholatnya sering nggak enaknya daripada enaknya? Ya, tuh Kiai Al Imron jujur. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau belajar sholat dari umur berapa? Dari kecil. Itu baru sholatnya badan. Sholatnya kolbu udah belum diajarin? Belum. Makanya sholatnya nggak enak. Karena sholatnya masih pakai badan. Badan ini nggak mau dia sholat. Yang mau sholat itu kolbu. Yang mau sholat siapa? Kolbu. Kok bisa tahan ya? Sholat tuh nggak enak tuh kok bisa? Tapi nggak ada orang tahan. Masakan istrinya nggak enak tuh nggak ada yang tahan, langsung ngomong biasanya. Ya Pak? Betul? Benar Bu? Buat kopi kemanisan pasti protes, pasti ditinggal. Bayangkan kita ngidangin kopi kemanisan ditinggal, kurang manis nggak diminum, icip dikit ditinggal. Kira-kira kalau mempersembahkan sholat kehadiran Allah, hatinya kurang enak, kurang khusyuk, itu diterima sama Allah. Terus untuk apa sholat kalau nggak diterima? Buang-buang waktu dong. Ya,
Jadi selama ini sholat buang-buang waktu. Gimana? Nggak gitu juga. Kalau manhaj thariqah Imam Ghazali, khusyuk itu bagian dari sholat, bukan sunnah. Kenapa? Karena yang muflihun qad aflahal mu'minun, orang yang sukses di akhirat dan di dunia itu cuma alladzina hum fi sholatihim. Jadi mohon maaf Pak Bupati belum sukses kalau sholatnya belum khusyuk, walaupun mimpin di sini 2 periode. Udah berapa tahun berarti ini? 10 tahun? Enggak khusyuk? Khusyuk? Kayaknya sampai sekarang. Kok ada orang tahan sholat nggak enak, itu heran. Itu paling heran. Mungkin ditakut-takutin kiai kali ya. Kamu kalau nggak sholat neraka gitu. Oh berarti kita ini sholat kayak diancam, dibebani. Maka di kitab hikam, orang yang datang kepada Allah, yang menunaikan tugas dari Allah itu ada 2. Pertama, ahlu taklif, orang syariat, orang zahir baca kitab bahwa sholat itu wajibatun, wajib. Kalau nggak dikerjain, uqiba, diiqab. Ini bahasa fikih itu bahasa serem, ngancem-ngancem isinya. Yu'aqabu ala tarikihi, diiqab orang yang meninggalkannya. Itu bahasa fikih. Bahasa apa? Fikih. Maka wajar kalau kiai-kiai ini sebagian agak horor, cari lawan terus. Kalau ada juga lawan, dilawan sama dia. Apalagi di jamiah ada namanya bahsul. Bahsul masalah itu terjemahan harfiahnya cari-cari masalah. Pantes nggak orang Jakman nyari-nyari masalah sesama mursyid? Nggak pantes. Ada yang begitu, pengurus Jakman cari-cari masalah sesama mursyid, karena dia ngerasa thariqatnya paling mu'tabaroh, yang lain tidak. Ya salah ya. Ini muncul kiber. Kiber itu sederhana aja, merasa thariqatnya lebih benar, yang lain kurang, atau si anu si fulan kurang. Saya mau tanya pada kiai, kalau kita melihat ada satu kelompok tarekat salah, kita sidang dia atau kita bimbing dia? Kalau Jakman yang mana? Yang mana nih? Bimbing ke sidang dia? Serius nih? Ntar muncul nih di Sumatera Selatan satu aliran zikir thariqat ngomong aneh-aneh, dimusuhi atau dirangkul? Saya mau lihat nanti nih. Raisyobiah dia dimusuhi atau dirangkul? Kalau orang thariqatnya asli pasti dirangkul, bukan dimusuhi, bukan didengkul. Makanya mohon maaf, ini ide nakal. Bahsul masail yang di Jam'iyah nggak usah dimasukin ke Jatman. Di Jatman itu bukan bahsul masail, tapi silaturahim. Sepakat nggak Kiai? Jadi bahsul masail programnya apa? Silaturahim ke zawiyah-zawiyah thariqat, ke surau-surau zikir, ke pesantren-pesantren thariqat. Sepakat nggak Kiai? Bukan nyari kesalahan orang. Sejak kapan Jakman boleh menghakimi orang? Nggak pernah ada kan? Dan setahu saya Al-Habib Abah Lufi juga nggak begitu orangnya. Dulu suka ngerangkul. Dan yang paling penting, dulu Buya Hamka, masih ingat Buya Hamka? Karena ada lagi film Buya Hamka. Buya Hamka orang Muhammadiyah, ketua MUI. Dulu Abah Zain Syukri dituduh sesat oleh kiai-kiai yang jago baca kitab katanya.
Padahal Abah Zain Sukri lebih jago lagi baca kitabnya. Itu siapa yang beresin? Buya Hamka, orang Muhammadiyah. Karena Buya Hamka punya ayah mursyid Naqsabandiyah, punya kakek mursyid 3 thariqah. Kakek dia Tuan Bukisai, Syekh Amrullah, itu 3 thariqah dia mursyid. Maka tadi pagi kami ngobrol-ngobrol dengan banyak kiai dan mursyid. Alhamdulillah, kiai-kiai ini satu kiai ada banyak thariqah. Ya alhamdulillah. Jadi bolehkah orang banyak thariqah? Ya, tanya sama beliau-beliau. Boleh, tapi dengan syarat. Ya. Jalan banyak, tapi yang ditempuh yang mana? Pasti satu. Ya, yang ditempuh pasti sungai banyak. Kalau sudah sampai di laut, sama-sama asinnya. Nah, nanti di akhirat Nabi nggak nanya, thariqah kamu apa? Nggak tanya. Nggak ditanya. Yang ditanya apa? Pas masuk kubur yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan fikih atau pertanyaan ma'rifat? Lagi nih, yang kencang. Itu pertanyaan ilmu fikih apa ilmu ma'rifat? Nggak ditanya mengenai rukun wudhu berapa gitu, nggak ada di dalam kubur. Nah, macam-macam air nggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya apa? Man rabbuka atau ma rabbuka, yang mana yang benar hadisnya? Pakai man. Itu pertanyaan man, itu pertanyaan ma'rifah dari am ke khos. Siapa Tuhanmu? Ma'rifat bukan? Atas dasar itulah ulama kita sepakat dengan satu kalam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu dimulai dari mengenal Allah. Maka masuk dunia diazankan, masuk kubur ditanya man rabbuka. Itulah rahasia kenapa beberapa kiai NU buat bid'ah, mengazankan atau mentahlilkan jenazah. Kan kata kawan kita bid'ah, benar nggak? Bid'ah nggak tuh? Ya? Bid'ah menurut orang sono, kita enggak. Ya. Pertanyaan keduanya apa di kubur? Nabiyuka. Nah, satu riwayat man nabiyuka, berarti itu ma'rifatur rasul, ma'rifatun nabi. Jadi 2 ma'rifat yang wajib dibawa ke dalam kubur. Saya mau tanya, yang hadir di depan saya siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah ini doa para kiai. Ya, ini doa, pasti belum ada sirnya tadi yang berdoa, ya Allah ini gerak, kasihan jamaah, tolong gerakkan. Itu ya doanya, itu wali itu. Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia mikirin jamaah. Ciri-ciri wali begitu. Wali itu orang yang suka nolong. Karena nggak punya duit kayak Pak Bupati, punya doa. Itu hebatnya. Coba dikasih duit 5 juta, nggak cukup. 10 juta nggak cukup, ini orang terlalu banyak. Tapi pas dikasih awan, seneng nggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, sudah punya belum ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi? Belum. Terus kalau mati gimana cara jawab nanti? Maka buru-buru cari ilmu ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Berarti wajib gak belajar ma'rifat? Wajib apa sunnah? Wajib. Dan ma'rifat itu ketemunya di kalangan para mursyid yang berthariqah pastinya. Oleh karena itu berthariqah sunat apa wajib? Ayo yang kenceng. Berthariqah sunat apa wajib? Wajib, bukan sunat. Yang ngomong begitu langsung Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi kalau nggak berthariqah gimana?
kosong. Dosanya bukan dosa zahir, dosanya dosa batin. Secara fikih tidak berdosa, tapi secara batiniah, secara hakikat dia disebut jahilun billah. Bapak Ibu, ada satu hadis, mau jadi wali Allah nggak? Mudah nggak? Jadi wali Allah itu kan, Pak? Dengerin hadisnya, hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bima aftaradtuhu alaih. Senantiasalah hambaku istiqamah mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku wajibkan. Kalau ahli fikih ngomong wajib apa aja? Pasti sholat lagi, ya kan? Sholat. Tapi sholatnya nggak pernah enak. Kecuali lagi dompetnya tipis, lagi kena musibah itu bisa nangis. Nangisnya bukan karena dia sholat, tapi karena dompetnya tipis. Jadi bertuhannya matre. Kenapa dia? Pak Bupati dibentak istri. Waduh, Pak Bupati curhat, dibentak istri nangis. Yang ada ibu-ibu dibentak suami nyolot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini di atas podium, coba lihat Pak Bupati kan. Kayak singa, nyampe di rumah kayak kucing. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau nggak begitu, udah kayak harimau ketemu harimau, nggak seru rumah begitu. Mesti kita kayak kucing ya, disiram begini aja udah. Ya, saya mau tanya lagi. Jadi bertorikot wajib atau bukan? Wajib. Kenapa? Karena itulah satu-satu jalan yang normal, bukan yang majzub. Mau majzub Pak? Kayak Wan Sehon? Mau? Kita takzim kepada beliau. Tapi itu kan Allah yang pilih. Mau? Kita takzim ke beliau, tapi pasti gak ada yang siap jadi beliau. Itulah cara yang normal, ilmiah, ruhiyah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa thariqat jalannya? Pak Kiai, para mursyid, orang di thariqat kerjanya nyebut nama Allah atau nyebut nama musuh. Ya. Yang mana? Nyebut nama Allah atau musuh? Yang suka nyebut nama musuh itu orang iri dengki. Kalau mursyid sukanya ngapain? Nyebut nama Allah. Jadi kalau ada mursyid suka jelekin orang, itu bullshit. Ente tajdid lagi lah sama mursyid yang lama ya, percuma. Saya punya air, kalau ada orang minta, ya air yang saya punya yang saya kasih. Kalau air saya sudah butek karena guncingin orang, iri dengki orang, terus nyiramin orang pakai air, yang keluar air apa? Air butek. Isinya iri dengki. Muridnya sama gurunya. Gurunya iri dengki, muridnya iri dengki. Gurunya suka gunjingin mursyid lain, muridnya sama. Gurunya merasa thariqatnya lebih tinggi, muridnya apa bedanya? Maka saya melihat di sini Jatman, alhamdulillah ini luar biasa. Hanya di Indonesia Bapak Ibu orang bisa ngumpul begini. Hanya Indonesia. Jiran pun belum. Jiran udah dapat tauliah nih, dapat izin. Tahu-tahu ada sabotase nggak jadi. Di Indonesia ini nikmat beraswajah. Jadi kalau ada kiai-kiai Ahlus Sunnah nggak bersyukur dengan Indonesia ini nikmat dari Allah, angkat kaki dari negeri ini. Cari negeri lain yang kira-kira dia bisa ceramah bebas seperti di Indonesia. Yang guyup kayak gini, Masya Allah. Waktu saya datang ke salah satu wilayah di Korea, itu orang nyanyi lagu Indonesia, nggak pernah nangis kan? Pertama kali saya dengar lagu Indonesia Raya itu di Prancis.
di luar negeri, nangis. Sono masjid di Perancis itu basement kantor KBRI itu jadi masjid. Hari Sabtu ntar agama apa, Minggu besok ntar agama apa. Di sini masjid banyak sih. Di sini IMB belum jadi, masjid udah berdiri. Maka kalau ada agama sebelah bikin rumah ibadah, udah biarin. Kenapa? Mereka nggak akan pernah menikmati seperti sebebas kita. Biarin aja. Ya, cuma urusan Pak Bupati paling di demo. Cuma kalau orang NU mah enggak. Saya baru lihat nih videonya, Abah Lutfi sambut para pendeta, biksu-biksu, dikawal oleh banser-banser. Masya Allah, selamat buat banser. Ya. Kenapa Abah Lutfi bisa begitu? Karena di kolbunya tidak ada kebencian. Karena beliau bertoriko. Kalau cuma ngaji fikih, mohon maaf. Atau gaya fikih dibawa ke toriko, mohon maaf. Beda, jangankan beda agama, beda toriko aja serang. Benar nggak? Mohon maaf para ahli kitab. Ya. Mohon maaf. Samping saya ahli kitab semua, jadi banyak yang dukung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau benar orang-orang Nahdiyin beraswaja manhaj tasawufnya manhaj Imam Ghazali nyuruh cari mursyid. Sepakat? Mulai cari mursyid? Yang belum cari mursyid. Cari mursyid itu bukan sembarangan, dia lebih ribet daripada nyari jodoh. Kalau jodoh bisa bercerai, nggak dicerai hidup, dicerai mati. Kalau mau mursyid nggak ada namanya cerai. Yang ada murid durhaka ada, nggak ada. Maka ciri-ciri nih, boleh nggak murid pindah ke mursyid lain? Boleh, tapi ada satu syarat. Mau dengar syaratnya? Yang pertama Imam Syaroni, syaratnya satu saja. Atau Sidi Ahmad Al-Musqadawi, satu saja. Tidak membicarakan keburukan mursyid yang lama. Mau? Jadi boleh pindah mursyid, pindah torikot, tapi jangan jelekin torikot yang lama. Jangan jelekin zawiyah surau pesantren yang lama. Itu murid yang sodik. Apa arti murid yang sodik? Santri yang sungguh-sungguh jujur istiqomah. Kalau enggak murid kazib, murid yang ya dalam ilmu toriko loh ya, dalam toriko. Kalau dalam ilmu fikih biasa orang beda dan musuh-musuhan. Dalam ilmu hadis Imam Muslim ya, Imam Muslim kemudian melawan gurunya Imam Zuhri, ahli hadis itu biasa begitu. Tapi di toriko setahu saya nggak ada. Ya, Bapak Ibu yang karena Allah, karena di depan kita ada kitab hikam, mau dengar hikmah nggak? Mau? Ya, satu atau dua lah ya. Kalau sempat dua, kalau nggak satu. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab Al-Hikam dan semua mursyid, semua imam thariqah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ahli turuq as-sufiyah wa la immati turuq as-sufiyah wal mursyidin wa al-ikhwan wal akhawat wa khususan al-imam al-arif bila mabala sakadari qadasallahu asrarahum al-Fatihah. Ya. Qala berkata Ibnu Athaillah, Man ittala'a, ini jilid apa? Juzuk kedua, hikmah nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Silakan dicari nanti di rumah para kiai yang biasa baca kitab. Juzuk 2, hikmah keempat. Man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kana tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabal ilaihi. Nah, coba dengarkan ya, perhatikan.
manit tola'a, siapa yang, ini untuk politisi cocok, untuk kiai cocok, untuk beda torikoh cocok. Ini cocok, coba dengerin, ini penting. Manit tola'a, siapa yang menilik, nilik bahasa Melayu, melirik, melihat, mengetahui, ala asraril ibad, terhadap rahasia orang lain dari hamba Allah. Kita tahu nih rahasia itu bisa jadi kesalahannya, kekurangannya, aibnya. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut apa? Kasyaf. Apa bahasa tasawufnya? Kasyaf. Ya? Kasyaf itu artinya penyingkapan. Kalau mata ditutup bisa lihat ke depan nggak? Coba tutup Bapak Ibu. Sebagian aja, nah tutup. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kalau kolbu ditutup, bisa melihat nggak kolbu orang? Jadi hati-hati sama ahli kolbu, dia tahu kolbu orang lain. Bagi ahli kolbu orang lain bukan gaib. Tapi bagi akal, isi kolbu gaib. Tapi bagi ahli kolbu, isi kolbu orang nggak gaib. Ini rahasia mursyid ahlul qulub. Tidak semua mursyid, hanya mursyid yang ahlul qulub. Mursyid yang tajam kolbunya, kolbu orang di depan bahkan sepenuh ini Allah izinkan bisa melihat. Diizinkan bisa. Kenapa? Kolbu itu gaib, maka dia tahu yang gaib. Mata ini zahir, hadir, maka dia tahunya yang zahir dan hadir. Jadi bagi mursyid, bagi ahlullah, mengetahui siapa orang itu bukan keramat. Itu main harian, itu mainan harian. Udah bosen. Contoh, ini beliau kalau dengerin orang baca Quran, hatta kiai pasti tahu kurang matnya di mana. Bener gak kiai? Geli gak kiai? Pasti istighfar dulu kalau ada kiai salah baca ayat. Yang paling istighfar beliau ini. Kenapa? Tahu ayatnya. Nah, apa adabnya kalau kita tahu orang punya aib? Kalau politisi tahu rivalnya punya aib, diekspos atau tidak? Kira-kira gimana Pak? Batin dulu. Jangan-jangan mau maju lagi deh. Ciri-ciri orang pencinta dunia, kalau orang yang lain dapat musibah, aibnya kebuka, dia senang. Saya mau tanya nih, mohon maaf Kiai. Halo Pak Kiai. Kalau teman kita Kiai punya aib kebuka, senang nggak? Beneran? Oh, nggak semuanya jawab. Berarti ada yang senang. Senang kalau ada mursyid berkasus. Wajar. Jakman belum berkembang banyak. Ya? Karena hobinya jadi juri, nyari kesalahan. Tugas juri ngapain? Ya, kesalahan orang. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah. Apa kata beliau? Siapa saja yang diizinkan Allah untuk mengetahui rahasia orang lain, lalu lam yatakhallaq, dia tidak berakhlak, tidak bersikap dengan rahmah ilahiyah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, kanat tila'uhu fitnatan alaih, maka kasyaf dia, ujian bagi dia disebut dengan kasyaf setan. Kasyaf apa? Walaupun dia zikir 10.000, 50.000 sehari, tapi dia sama setan. Kenapa? Setan juga ahli zikir. Nama torikotnya apa? Azaziliyah. Simpan rahasia ke kolbu yang ember. Jadi kenapa ada mursyid yang rahasianya banyak, ada mursyid yang rahasianya sedikit, bahkan gak punya rahasia, bahkan gak dipercaya lagi oleh Allah karena dia tidak mampu nyimpen rahasia. Allah gak suka sama dia.
Takut sama dia ember, sama dia diem aja. Akhirnya orang-orang seperti ini nggak diberi sir oleh Allah, nggak diberi rasa oleh Allah, tidak diberi khusyuk oleh Allah. Karena semuanya dibagikan. Ya, nggak semua yang kita tahu mesti kita kalamkan. Ya, nggak semua pengalaman rohani mesti diceritakan. Sedikit-sedikit aja yang kita ceritain. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa kata beliau? Dulu Nabi Ibrahim itu setiap malam Isra. Nih di kitab ini, di syarah Imam Ibn Abbas. Nabi Ibrahim setiap malam Isra. Maka kalau ada orang nanya, secara ilmu hadis Nabi berapa kali Isra? Mi'raj 5. Tapi secara ilmu hakikat Nabi Isra setiap sholat. Nabi Isra Mi'raj setiap sholat. Muncullah kaidah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajul mu'min. Sayyidul mu'minin, abul mu'minin siapa? Bapaknya orang beriman siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad gak perlu nunggu sholat sudah mi'raj. Jadi beliau sering lagi sholat, dalam sholatnya masuk surga. Di akhir zaman khusyuk, sehingga nggak ada mau kiai nggak khusyuk, mursyid aja sulit, apalagi murid. Kenapa orang sulit khusyuk? Karena nggak kenal dia lagi berhadapan sama siapa. Mohon maaf, kalau Pak Bupati datang, tapi orang nggak tahu itu Pak Bupati, dicuekin nggak? Ya, pernah nggak Bapak Ibu? Seneng nggak kalau lagi ke pasar orang nggak tahu? Seneng, nyamar, seneng. Itu justru seneng. Tapi kalau lagi acara begini, datang terus nggak ada nyambut gimana? Nggak seneng. Orang cuek, berarti biarin dia bupati. Nggak seneng, pasti nggak seneng. Kenapa ini rakyatnya Pak Bupati ini takzim? Karena kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan ada penghormatan. Coba Pak Kiai datang, nggak pakai baju kebesaran, sarungnya ada merek tertentu kan, biar beda sama jamaah biasanya. Maka saya hari ini datang nggak pakai merek, pakai rida biar keren, biar disebut Kiai, ya kan? Supaya kalau datang, cium, ya benar. Ya. Dulu pengalaman begitu. Kalau mau datang ke majelis, banyak-banyakin peralatannya biar disebut ustaz. Sekarang malah nyesel. Ke mall aja nggak bisa makan. Mau makan, nah, makanya saya kalau masuk pasar, masuk mall kopiah. Bukan khawarimul muru'ah, tapi seperti Pak Bupati lagi nyamar. Apa maksud dalam tadi? Kita hormat anak. Khusyuk itu nau'un min al-ihtiram. Khusyuk itu salah satu bentuk ekspresi hormat. Orang yang tidak khusyuk itu karena dia nggak kenal lagi sholat tuh nyembah siapa. Itu. Makanya sholat itu buah. Kalau khusyuk wajib. Khusyuk itu nggak mesti ada lezatnya. Kalau khusyuk, contoh, waktu kita hancurkan ini orang yang maksiat. Ini warisan Nabi Ibrahim sebelum diberi pelajaran oleh Allah. Naik lagi malam besok, begitu lagi ya Allah, ahli mati semua, satu kampung mati. Jadi kenapa banyak bencana dulu di masa-masa sebelumnya? Itu karena doa para nabi. Nabi-nabi doa. Karena umatnya nyakitin nabi nggak tahan doa dia, hancur umat itu. Nabi Muhammad disakiti orang Taif, angkat tangan ya? Doa. Enggak, makanya nggak turun azab ke Taif dan Mekah.
Kalau nggak itu Mekah udah ditutup sama gunung Taif, Bukit Taif. Ini beda Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Ibrahim. Walaupun lahirnya belakangan, tapi lebih tua daripada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim banyak lagi. Lihat lagi orang buat maksiat dengan semua maksiat, mulai dari judi, LGBT, itu lihat lagi. Apa kata beliau? Allahumma dammiru, ya Allah hancurkan dia, hancurkan mereka. Detik itu turun musibah. Jadi kenapa di masa dulu banyak musibah? Umatnya maksiat, nyakitin para nabi, nabinya nggak tahan. Kita lihat Nabi Nuh, berapa lama musibah nggak turun? 950 tahun. Kenapa? Beliau nggak angkat tangan. Tapi tahun 950 sabarnya hilang. Angkat tangan. Gimana dalam Al-Quran dia? Kalamnya Sayyidina Nuh. Apa doa beliau? Rabbi la tazar. Itu Nabi. Oh itu doa orang lagi pengen punya anak tuh dia. Rabbi la tazar ni farda. Surat Nuh. Doa Nabi Nuh persis kayak Nabi Ibrahim. Kalau di teks ini disebutkan Allahumma ahlikhu. Yang kedua damirhu. Sama nggak? Ini mohon maaf, kalau ada amar ma'ruf nahi munkar, ingin ngancurin pemaksiat, itu Nabi Ibrahim belum dibenerin oleh Allah. Jadi kita amar ma'ruf nggak boleh ngancurin pemaksiat. Amar ma'ruf ngancurin maksiat, bukan ngancurin pemaksiat. Ini sekarang udah beda orientasi. Beda orientasi hari ini. Yang ketiga masih seperti hancur. Jadi ada umat hancur 3 kali karena doa Nabi Ibrahim. Terus apa yang terjadi? Naik lagi ke langit, tapi beliau melihat dirinya nyembelih anaknya. Gimana Pak? Ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi wahyu, benar? Mimpi para nabi wahyu. Malam besok lihat lagi. Malam besok lihat lagi doa ya. Hada waladi, hada abdun min ibadika. Ya Rabb, ini anakku. Kalau engkau perintahkan aku nyembelih, kasihan ya Allah. Di situ Allah berkalam, ya Ibrahim, ente lupa, ini baru 1 anak. Kamu sudah bilang hada waladi, ini anakku, ini santriku. Lo yang kemarin kamu doakan banyak orang hancur, emang itu bukan hamba Allah, abdun min ibadika, hamba engkau juga ya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim tobat. Maka beliau ketika sadar langsung kasih tahu kepada siapa? Anaknya Sayyidina Ismail. Mau dapat pelajaran begitu? Kan nggak mau kita. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, penutup saya bacakan hadis yang biasa dibacakan ahli hadis. Disebut al-hadis al-musalsal bil rahmah atau bil awwaliyah. Apa kata baginda SAW? Semua guru mengatakan begitu. Ada awwalu ma sami'tu. Ini yang pertama aku dengar terus sampai kepada Imam Sufyan bin Uyainah, lalu nyambung kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Sayangi orang di bumi, maka yang di langit sayang kepadamu. Mau orang torekotnya nyeleneh, mau mazhabnya aneh, mau aliran kebatinan, mau aliran apa, kita sayangi dia, kita bimbing dia. Ya? Mau torekotnya baru, mau torekotnya apa, mau tabaroh itu kan masalah klaim aja. Ya? Mau tabaroh itu kan cuma Indonesia yang pakai istilah begitu. Istilah mau tabaroh cuma di Indonesia pakai.
Teman saya orang Arab nanya, Muqtabarah inti itu maksudnya apa? Ya padahal maksudnya at-thariqah as-sahihah. Thariqah yang sahih. Thariqah sahih itu dua aja, bersanad dan bersyariat, bertarekat, berhakikat, bermakrifat. Bukan hanya bersyariat. Dan jelas bersyariat, bertarekat, berhakikat, bermakrifat. Itu thariqah mu'tabarah. Di luar itu baru gak mu'tabar. Ya, disebut dalam bahasa Arab at-thariqah as-sahihah. Maka kalau ada kita ketemu, mungkin ada majelis-majelis, thariqah baru kan banyak muncul. Di Jawa ada Siddiqiyah, ada Wahidiyah, nggak tahu di Palembang, Sumatera Selatan ada thariqah apa nih? Thariqah Qobliyah itu nggak jelas sebenarnya. Kalau ada yang aneh-aneh kita bina, sepakat? Bukan dimusuh. Itu beda orang thariqah dengan orang fikih. Beda orang thariqah dengan orang fikih. Maka jangan bawa nuansa fikih kepada dunia thariqah. Semoga majelis ini semua yang hadir diberkahi oleh Allah SWT. Siapa yang menyebut nama Allah, Allah sebut namanya. Amin. Siapa yang menyebut, memanggil nama Rasulullah, bersolat kepadanya, Allah balas salat. Amin. Mari kita baca nama Allah. Afdal dzikri la ilaha illallah. Ikuti sama-sama penjamatannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.